Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukur alhamdulillah kita masih berada di sini dalam keadaan sehat. Tak lupa salawat serta salam Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena hanya dengan junjungannya kita berada pada sana yang benar. Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih sekali masih bisa berada di sini pada kegiatan kita tentang sosialisasi terkait dengan sumber daya yang bisa kita manfaatkan guna kemajuan sekolah kita. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan beberapa hal terkait tentang sumber daya apa saja yang bisa kita manfaatkan demi keberhasilan dan kemajuan peserta didik kita. Dengan sumber daya yang ada sekolah itu pasti kita butuhkan. Seringkali dalam prakteknya kita sering menyelesaikan persoalan itu berbasis pada masalah. Untuk itulah kita perlu penyelesaian permasalahan itu berbasis dengan apa yang menjadi aset kita. Jadi seperti contoh yang ada pada slide ini, kita seringkali melakukan penyelesaian masalah sering pada fokus pada masalah yang kita hadapi. Perlu sesekali kita juga melakukan pada basic pada kekuatan kita. Untuk itulah kita perlu menggali lebih dalam lagi apa sih kekuatan kita, apa saja hal-hal di sekitar kita yang bisa kita maksimalkan. Oke, mungkin dari gambar di sini adakah Bapak Ibu yang ingin berpendapat tentang terkait apa sih makna dari gambar yang ada di slide kita ini? Di situ terlihat ada orang melihat skop di bawah, appreciative inquiry. Itu ada dua orang. Yang pertama dia melihat setumpuk benda yang di atas, satunya di bawah. Yang di atas dia itu berpikir apa yang akan kita dapatkan ya dengan benda ini. Artinya satu orang itu melihat peluang dengan adanya barang yang di atas itu apa yang bisa kita dapat nanti, peluang apa yang bisa kita raih. Kemudian satu orang yang pakai telunjuk itu dia melihat masalah, jadi dia berfokus pada persoalannya. Di bawah itu persoalan pada dipikirkan persoalannya apa, solusinya apa, masalahnya. Kemudian yang satunya yang Pak Gendut itu peluang apa ya yang bisa kita cari kira-kira. Oke, terima kasih Pak Ketua. Itu memang terlihat seperti itu ya, seperti kita bicarakan di awal lagi, kita kembali lagi, kita melihat peluang, kita lihat apa yang kita miliki tidak terbatas pada apa yang tidak kita miliki, seperti gambar. Nanti akan kita bahas lagi terkait itu. Oke, pada sosialisasi kali ini akan kami coba uraikan terkait apa yang sudah kami dapatkan pada program guru penggerak, yaitu terkait 7 aset atau modal utama sekolah yang bisa kita maksimalkan di sini. Yang pertama adalah di sini adalah aset yang pertama adalah manusia. Yang kedua adalah sosial, fisik, alam, finansial, politik, agama dan budaya. Untuk terkait aset yang awal, manusia, ini adalah semua orang yang terlibat dalam sebuah sekolah, mulai dari yang ada di dalam sekolah dan semua warga juga yang ada di sekitar. Jadi semua itu yang ada kita, manusia. Untuk sosial, itu adalah terkait adalah orang-orang lembaga-lembaga atau mungkin hubungan sosial yang seringkali juga terlibat membersamai kita dalam artian bisa membantu untuk kemajuan sekolah. Yang ketiga adalah fisik, di sini adalah tentang sarana prasarana, infrastruktur. Dan yang keempat adalah alam atau lingkungan, itu mulai dari sumber daya alam yang ada di sekitar kita. Finansial itu adalah terkait dengan pendanaan apapun itu yang bisa kita maksimalkan.
Dan untuk politik ini tidak terbatas pada yang dimaksudkan ada partai politik, tidak seperti itu Bapak Ibu, tapi adalah kebijakan yang secara tidak langsung mempengaruhi tentang program-program yang ada di sekolah. Agama budaya ini adalah berhubungan dengan norma agama atau mungkin kepercayaan, dan sosial juga sama, norma sosial yang ada, budaya yang ada di sekolah. Ibu, terkait dengan 7 aset atau modal, mungkin ada yang jadi ganjalan atau mungkin ingin ditanyakan dulu sebelum kita mencoba mengeksplor terkait dengan 7 aset yang kita miliki di sekolah kita. Langsung kita praktek aja nih. Nanti kita buat terkait 7 modal aset ini kita bentuk dalam bentuk peta pikiran terkait mungkin manusia yang kita miliki itu apa saja, sosial apa, fisik apa, alam lingkungan seperti apa, nanti supaya bisa kita gambaran. Di kampus ya hari Selasa itu sah murid guys. Lalu Pak muridnya sak gurune. Iya, gurune toh. Ya gurune nek. Dan nek sing alam itu hari ini jawabannya ndek masalahnya. Aku sosial dan bumi. Ya. Sosial. Apa yang kamu jadi sosial itu? Sosial itu tersedianya. Bapak Ibu, dari tadi yang sudah kita petakan terkait mungkin aset-aset apa yang sudah kita miliki di sekolah kita, untuk teknis berikutnya mungkin kita akan membreakdown apa yang sudah kita petakan tadi. Jadi tindakan apa yang akan kita rencanakan untuk berikutnya terhadap temuan yang sudah kita dapatkan. Jadi tindakan-tindakan kita selanjutnya mungkin pada aset-aset yang dulu belum pernah tersentuh sebelum kita mempelajari tentang sumber daya aset ini. Tadi kegiatan kita untuk memetakan aset-aset dari sumber daya tadi, ini kita sudah bentuk dalam bentuk peta pikiran, ya Bapak Ibu. Nanti mungkin dari 7 aset yang sudah kita petakan, mungkin kita sama-sama kita breakdown terkait mungkin terkait tindakan apa sih yang akan kita ambil, kita jadikan untuk program yang selama ini mungkin belum tersentuh. Mungkin dari Bapak Ibu ada ingin yang menyampaikan dulu terkait tentang apa yang kita pelajari pada siang hari ini. Untuk di modal manusia, tindakannya yang pertama adalah di kepala sekolah, yaitu mendukung dan melaksanakan kegiatan ataupun program baik yang dapat meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah. Untuk yang kedua yaitu di wali murid. Untuk yang di wali murid yaitu kerjasama dengan wali murid sebagai mitra belajar ataupun sebagai guru tamu. Kemudian untuk yang ketiga di masyarakat sekitar yaitu kita mengadakan kerjasama atau MOU dengan masyarakat sekitar untuk pelaksanaan pembelajaran kontekstual. Dan yang terakhir adalah komite sekolah yaitu mendukung program sekolah terutama dalam hal untuk mencari tambahan dana karena selama ini dana yang kita peroleh hanya dari bos reguler ataupun bos. Mungkin itu yang dari modal manusia. Mungkin ada tambahan dari teman-teman, monggo. Terkait untuk sebagai guru tamu, Bu, itu kira-kira kita akan mengundang dari segi ini apa kira-kira? Maksudnya matpelnya yang apa gitu? Salah satu contoh mungkin ada dari wali murid yang bisa untuk memberi kita yaitu pembelajaran ekstrakurikuler perkusi. Kemudian ada dicontohkan lagi yaitu di wali murid kelas 5 itu ada wali murid yang pintar tentang macopat. Jadi mungkin bisa kita undang ke sekolah kita untuk memberikan pelatihan tentang macopat. Itu salah satu
expert di bidang itu, mereka terbiasa di sebagai petani bunga. Saya kira itu bisa kita kembangkan, mereka untuk bisa menjadi guru tani di mata pelajaran itu. Ya, memang betul bisa kita manfaatkan kan. Di sini banyak petani bunga, jadi mungkin bisa juga anak-anak langsung belajar dari sumber yang betul-betul yang kompeten seperti itu. Mungkin ada lagi? Untuk modal yang akan saya jelaskan adalah modal alam atau lingkungan, di mana sekolah kita ini memiliki aset berupa halaman, taman, lapangan olahraga, walaupun dalam bentuk aula, kemudian ada objek-objek lain seperti gazebo atau yang lain. Kemudian untuk pemanfaatan, kita memanfaatkan fasilitas yang ada di sekolah. Contohnya taman untuk anak-anak main, kemudian halaman untuk anak-anak melakukan kegiatan olahraga, gazebo untuk kegiatan membaca atau literasi anak-anak. Kemudian juga bisa sebagai wahana kegiatan pembelajaran pramuka, yaitu di alam terbuka yang ada di sekitar sekolah. Itu saja Bu, penjelasan dari saya. Ada tambahan atau pertanyaan? Oke, Bapak Ibu, mungkin terkait apa yang sudah kita diskusikan terkait aset sekolah, ini kita sudah mendapatkan beberapa poin dari diskusi kita kali ini. Yang pertama mungkin terkait dengan pada bidang manusia, kita akan membuka atau memberikan melakukan kerjasama dengan wali murid sebagai guru mitra. Dan juga untuk berikutnya ke depannya pada seksi makronya kita akan melibatkan wali murid dalam penyusunan kurikulum, terutama di kurikulum ekstrakurikuler. Yang kedua yaitu terkait dengan bidang sosial, yaitu kita akan tingkatkan lagi kerjasama kita dengan lembaga-lembaga terkait ataupun LPSK. Yang ketiga terkait pada fisik, karena kita didukung secara fisik maupun alam sekolah kita, berikutnya kita akan ikut berpartisipasi dalam proses penilaian sekolah penerima penghargaan Adiwiyata. Berikutnya untuk dukungan, karena kita juga butuh dukungan finansial, berikutnya kita juga akan berusaha menjalin kerjasama lebih intens lagi dengan komite sekolah sehingga bisa mendukung secara finansial kepada program-program sekolah. Terkait di bidang politik, kita juga mengharapkan dari kebijakan desa terkait dengan penerimaan peserta didik, sehingga kedepannya jumlah siswa kita bertambah. Yang terakhir yaitu di bidang agama dan budaya, kita akan juga menjalin kerjasama dengan tokoh agama untuk berpartisipasi pada kegiatan keagamaan, juga kepada tokoh adat, sehingga kita bisa, anak bisa lebih tercerahkan lagi tentang budaya-budaya daerah. Mungkin itu Bapak Ibu dari kami. Terima kasih sebelumnya. Mungkin sebelum saya tutup, kita beri apresiasi untuk diri kita sendiri.